Dua kisah kewalian Gusmik yang tak banyak diketahui orang. Meninggalnya Bunyai Lilik Suyati atau Buyat atau Bunyai Mik, istri Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmik pengasuh pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri, membuka kembali perbincangan publik tentang bagaimana kedahsyatan karomah atau kewalian Gusmik ketika beliau masih hidup. Banyak kisah kembali diperbincangkan publik terkait kewalian sang Kiai. Wopi Bareng yang kebetulan pernah bersinggungan atau minimal pernah bertemu dengan Gusmik serta beberapa kerabatnya mendapatkan banyak cerita tentang bagaimana sang Gus ini memang sangat unik. Keunikan ini kadang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Ada dua kisah tentang kewalian Gusmik yang mungkin tidak banyak diketahui publik. Salah satu kisah itu adalah bagaimana Gusmik yang tidak pernah membeli BBM di SPBU. Kisah ini diceritakan oleh seorang wartawan senior yang kebetulan pernah mendampingi Gusmik ketika sedang berdakwah di berbagai diskotik di Surabaya. Wartawan ini sebenarnya beragama Katolik, namun oleh Gusmik, dia kerap dianggap sebagai saudara dan sering diajak berkeliling untuk masuk ke diskotik maupun tempat hiburan malam di Surabaya. Gusmik biasanya berada di Surabaya antara 3 hari hingga 1 pekan. Kemana-mana, Gusmik senang menggunakan hardtapnya, namun selama seminggu di Surabaya, si wartawan ini tidak pernah melihat Gusmik mengisi BBM di SPBU. Padahal kita tahu sendiri bagaimana borosnya hardtap itu. Pernah suatu saat, saya yang diminta nyetir. Beliau minta diantar pulang ke Ploso. Saya lihat penunjuk bensinnya sudah hampir habis, apalagi hardtap kan boros. Gusmik tak kasih tahu, Gus ini harus beli bensin. Beliau hanya jawab, "Wis ayo sopirono aku kesel tak turu," ujarnya. Mengetahui bahan bakar bensin yang menipis, sepanjang jalan, si wartawan ini agak panik juga. Dia khawatir kehabisan BBM dan harus mendorong mobil bongsor itu. Tapi sampai Mojokerto ternyata mobil masih jalan, begitu juga sampai Jombang, Kertosono dan bahkan masih jalan sampai masuk pelataran dalam rumah Gusmik, ujarnya. Keanehan tidak hanya sampai di situ, saat mobil baru saja berhenti di pelataran rumah, seorang santri tiba-tiba datang dan membawa 1 jerigen berisi bensin. Padahal saat itu kan belum ada telepon, tapi kok bisa ini santri tahu kalau mobilnya sudah waktunya mengisi bensin, kata dia sambil masih merasa heran. Tak hanya soal bensin, kisah kewalian Gusmik juga diceritakan oleh seorang pedagang pasar yang ada di Karangan, Trenggalek. Pedagang ini kebetulan memang masih saudara Gusmik dari jalur Kiai Haji Jazuli Usman terutama dari jalur Mayan, Kediri. Saking dekatnya Gusmik dan pedagang ini, hingga nama anak-anak dari pedagang ini yang memberikan nama adalah Gusmik. Ketika masih hidup, Gusmik yang kerap ziarah ke makam Mbah Mesir di Durenan Trenggalek, atau sedang menghadiri Jantiko mantap sering mampir ke toko pedagang ini. Selain bersilaturahmi untuk menanyakan kabar dari saudara Gusmik yang ada di Trenggalek, Gusmik ternyata juga kerap berhutang uang kepada pedagang satu ini. Gusmik itu sering mampir dan pinjam uang. Biasanya sekarang pinjam, besok sudah dikembalikan. Ada santri yang mengantarkan uang ke sini, kata dia. Keanehan selalu muncul karena tiap kali pinjam uang, Gusmik selalu bilang kehabisan uang untuk pulang ke Kediri. Namun besoknya santrinya selalu mengembalikan uang dengan kondisi persis seperti yang dipinjam Gusmik. Kan dulu di pasar, uang saya gendeli, ditali jadi 1, dikareti gitu, ada yang 1000-an ada 5 ribuan. Biasanya Gusmik tidak ngitung, tapi besoknya ya uangnya posisinya tetap karetan gitu persis seperti yang kemarin saya kasihkan. Seperti tidak digunakan uangnya itu. Dan selalu saja begitu, sampai tak titeni, saya ingat-ingat pernah 1 lembar uang saya coret ballpoint. Besoknya uang yang saya coret itu juga ikut kembali ke sini, ujarnya keheranan. Padahal, Gusmik ketika datang dan berhutang tidak selalu menggunakan mobil pribadi. Sering kali Gusmik datang dengan mengendarai bus sehingga uang itu harusnya digunakan untuk membayar bus untuk pulang ke Kediri.